Film diawali dengan diperlihatkan dua lansia yang sedang nobar turnamen FF, namun tiba-tiba netes darah ke cangkir kopi si emak yang ternyata dia mimisan. Anehnya si abah juga ikut-ikutan, tapi darah ngucur dari matanya. I don't know. Wah, apa cenah yang sebenarnya telah terjadi? Keting atunya, tapi eta inilah anak laki-laki dari neraka daerah. 2 bulan sebelum kejadian tadi, TKP berada di sebuah kota bernama Six Mill Hill, Irlandia. Di sebuah bar ada 2 pemuda si pengangguran tukang utang bernama Eugene, temannya yang suka bayarin jajan si Eugene bernama William, dan kekasihnya bernama Claire. Secara kebetulan si Eugene yang lagi BU menawarkan jasa tour guide pada turis yang baru datang untuk melihat benda legenda yang disebut piramida batu. Mereka pun setuju lalu pergi ke sana karena piramid batu itu memang letaknya ada di ladang milik ayahnya si Eugene. Dia menjelaskan kalau dari kebanyakan orang tidak mengetahui bahwasannya Bram Stoker itu kampung halamannya adalah di sini. Bahkan katanya dia mendapat inspirasi Dracula juga dari legenda kami. Sang penghuni tanah ini bernama Abhartaj. Dia adalah mayat hidup yang bisa menguras darah manusia tanpa harus menyentuhnya. Berbagai cara telah dilakukan untuk menghentikannya, tapi dia tidak bisa dibunuh. Hingga pada akhirnya kepala suku bernama Cahan menikam si Abhartaj tepat di jantungnya lalu menyegel dia di piramid batu ini. Tapi nasi turis malah ngeledek kalau ini hanyalah tumpukan batu kali biasa. Ditantang si Eugene untuk mendekat. Katanya setiap orang yang sangat dekat dengan batu ini akan terkenyot habis darahnya. Try it. Ya, faktanya si turislah yang terkena prank oleh mereka. Cerita yang diceritakan si Eugene memang itu adalah legenda kepercayaan masyarakat kota ini. Tapi si batu tidak sampai kenyot-kenyot darah juga. Hanya saja larangan untuk menghancurkan piramid batu ini sudah ada sejak dahulu kala. Makanya batu ini masih berdiri sampai saat ini. Cuma mereka penasaran juga seperti apa sih isi di dalam batu ini. Tapi katanya rasa penasaran itu akan terobati jika proyek jalan pintas terus dilanjutkan. Sedangkan orang yang ngagetin tadi masih teman mereka. Dia bernama SP tapi bukan Oskadon. Singkat waktu, si Eugene manggil ayahnya bernama Frankie, minta dibawakan molen untuk memperbaiki gudang bawah tanah yang ambruk. Jadi si ayah ini tidak tinggal bareng dengan si Eugene karena si Eugene-nya lebih memilih tetap tinggal di rumah warisan ibunya. Si ayah yang tahu anaknya pengangguran ditawarin sebuah pekerjaan. Katanya si ayah dapat proyek pembangunan dasar jalan pintas, jadi si Eugene mungkin bisa jadi mandornya. Mendengar hal itu alih-alih senang, si Eugene justru malah kaget kabina-bina karena itu artinya batu piramid akan dihancurkan, dan hal itu sangat bertentangan dengan warga kota. Terlebih sebelumnya si ayah telah membeli paksa rumah si William, tapi si ayah sabado teuing suruh mereka yang protes supaya menemuiku. Jelas Eugene menolak tawaran si ayah. Si ayah pun berkata kalau begitu kau harus bayar full sewa molen ini. Setelah si ayah pergi, si Eugene pun turun ke bawah melalui lantai yang ambruk. Di sana ada sebuah lubang yang membuat si Eugene heran karena dia menemukan tangkurak sia. Tapi tidak lama dari itu datang si William. Katanya si Eugene akan mengantarnya pulang. You're Donnie, the helper on the farm? Sesampainya di sana, terlihat mereka yang sedang berkemas mau pindah. Kebetulan ayahnya si William bernama George adalah tukang barang antik dan seorang peneliti. Jadi sekalian si Eugene bertanya apakah tangkurak ini ada harganya. Tapi si George berkata ini terlalu pasaran karena bisa ditemuin di mana saja. Malamnya, seperti biasa, mereka nongkrong di bar. Si William mengungkapkan kalau dirinya akan pindah ke Australia. Jadi malam ini mungkin akan jadi malam terakhir kita nongkrong. Dan singkat waktu setelah selesai abok, si Eugene tidak tega membiarkan si William pulang sendiri dalam keadaan oleng. Jadi dia pun akan mengantarnya lewat jalan pintas supaya cepat meskipun pararoek. Taunya tiba-tiba ada bagong yang lebih oleng nyerang si William.
Wah, jadi bagong itu ternyata piaraan ayahnya si William yang terlepas. Namun, sesuatu yang selama ini dianggap mitos, yaitu si batu bisa ngenyot darah, kini disaksikan sendiri oleh si Eugene. Keesokannya, olah TKP pun dilakukan, tapi si George minta akan langsung membawa jenazahnya tanpa harus melakukan otopsi, katanya mau langsung kami urus. Setelah selesai pemakaman si William, si Eugene bersama si SP maksud hati mau menenangkan diri, tapi si pemilik bar menyalahkan si Eugene atas meninggalnya pelanggan terbaik bar, ditambah kabar akan penghancuran batu piramid sudah bukan rahasia lagi. Dia juga menyalahkan si Eugene, mereka berdua pun diusir dan tidak akan pernah menerima kalian lagi. That's grand. Jadinya mereka minum larutan kaleng saja. Si Eugene mengungkapkan akan pergi dari Six Mill Hill, katanya mau memulai kehidupan baru di tempat baru. Lah, jangan ngimpi bos, untuk melakukan itu butuh uang. Tapi si Eugene sudah memikirkannya, yaitu akan menerima tawaran si ayah. Rupanya si ayah sedang mempersiapkan pembangunan pondasi jalan. Rencananya minggu depan akan datang 10 alat berat lagi dan 30 orang pekerja. Cuma agak tahu lagi ngapain si Claire di sana. Yang jelas tiba-tiba si George mendatangi si Eugene. Rupanya dia juga melihat ketika darah terkenyot si batu. Hanya mau memperingatinya supaya tidak menghancurkan batu itu. Tapi si Eugene, dia yang pengen pergi dari kota ini, berniat segera menyelesaikan tugasnya supaya bisa cepat mendapatkan cuan. I'm actually a bit disappointed some fucker didn't jump out and try and bite the necks. Malamnya, si Eugene bersama si Claire membicarakan kematian si William dan memuji kecantikan ibunya si Eugene. Tapi di sisi lain, seorang pekerja proyek bernama Charlie, tiba-tiba dia mendengar suara gorotekan dari luar ketika dicek, padahal tidak ada siapa-siapa. Namun pada saat kembali ke pos, nah, kan kesalahan si ayah, tidak percaya dengan legenda si Eugene juga menentang legenda demi cuan. Keesokannya mereka yang akan ke proyek, pintu pun belum ada yang buka, mengira si Charlie masih molor, tapi si Frankie katanya ada urusan di kota dan menyerahkan mandor sepenuhnya pada si Eugene. Tapi apa yang mereka temukan di proyek? Batu tiba-tiba sudah rapih kembali. Malam pun semakin poek, si ayah kaget melihat batu yang sudah tersusun kembali. Si Eugene mengira itu ulah si Charlie, tapi sampai saat ini dia menghilang. Panjang umur baru juga diomongin. Si Charlie-nya muncul, dia masih sadar, tapi si ayah mengira mungkin dia terjatuh, lalu nyuruh si Eugene membawanya ke mantri, tapi baru juga maju dikit, si Eugene dapat keplakan di hulunya karena telah menubrukkan mobil. Cuma katanya si Charlie, dia mencoba menggigitku. Seketika semua lampu merkuri pun malah lodar. Cepat sekali, tapi mereka belum sadar. Cuma si ayah di sini membagi tugas. Dia akan mencari si Charlie, sementara si Eugene disuruh menyalakan ekskavator lalu mengambil kuncinya ke pos. Ternyata si Charlie berada di sana. Sweet Christ. Berhasil dicolok meski tepat di jantungnya, tapi dia masih bisa bergerak. Mereka pun mencoba memasukin si Charlie ke sebuah lubang, tapi betapa kuatnya si Charlie, sempat-sempatnya say hi sebelum pada akhirnya si Claire mengubur si Charlie. Melihat dia masih utek-utekan, si Eugene minta si Claire supaya menambah batu seperti halnya yang dilakukan si kepala suku. Meskipun itu warak, tapi batu yang diambil dari kuburan keramat. Dan si Gabriel yang tadi dikewad si Charlie, darahnya tiba-tiba mengalir ke arah kuburan lalu muncul sebuah ceker.
Mereka pun berlari ke arah rumah si George dan menceritakan kalau di proyek ada vampire, juga tewasnya 2 orang pekerja proyek. Namun ada satu hal yang memilukan, yaitu kondisi Bu George yang jadi suka hulang-hulang pasca meninggalnya si William. Tapi si Claire datang memberitahu kalau si Abhartaj belum juga menampakkan dirinya. Ada 2 kemungkinan, antara tetap di tanah atau pergi ke kota. Si Eugene pun nelpon Paladusing memberitahunya ada orang gila yang sedang berkeliaran di kota membawa senjata tajam. Tapi respon Paladusing B aja, yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk pergi mengecek ke kota dengan meminjam jeep si George. Tapi belum juga maju, si Eugene keburu menemukan botol bir murahan diduga miliknya si Charlie. Lantas mereka pun kembali turun untuk menanyakan hal itu. Si George yang tidak bisa mengelak lagi menodongkan shotgun sambil minta si Eugene supaya melihat dulu sesuatu yang ada di kolormu. Oh, ternyata si William masih ada di situ, tapi sudah berubah menjadi vampire. Faktanya pemakaman waktu itu adalah palsu. Lantas si George pun menceritakan asal-muasal kejadiannya. Jadi kala itu mereka berdua yang akan mandiin jasad si William. Tiba-tiba saja dia bangkit, tapi katanya dia masih lemah, makanya si George bisa dengan mudah mengurungnya. Sempat ada niatan mau mengakhiri penderitaan si William karena sudah tidak sanggup lagi memberinya makan, tapi si George tak kuasa lalu mengurungkan niatnya. Si George pun penasaran mencoba meneliti darah si William. Dia terinfeksi tapi bukan menjadi Dracula karena infeksinya bukan melalui gigitan melainkan melalui batu piramid kuburannya si Abhartaj. Emang terdengar sedikit gila, tapi itulah yang terjadi. Makanya aku sempat menemui si Eugene memperingatinya supaya tidak merusak batu itu. Tapi kalian tetap ngeyel, jadinya si George menculik si Charlie lalu menggoreskan batu ke tubuhnya. Tujuannya supaya dia berubah lalu mengusir kalian dari proyek, karena cuma itu cara yang terpikirkan olehnya, yang padahal itu hampir membunuh mereka semua. Tapi si George dimaafkan karena mereka mengerti bagaimana perasaan si George. Cuma kali ini kita harus benar-benar mengakhiri ini dan si George harus kuat menghadapinya. Tapi Sin, kita beralih dulu ke 2 sejoli yang sedang gitulah. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di kepoekan malam. Secara mengejutkan, jahitan di luka lehernya si pria tiba-tiba lepas sendiri. Darah pun seketika mengalir, tersedot oleh si Abhartaj via Bluetooth. Kembali ke mereka yang sedang mempelajari buku Dracula, tertulis di sana menikam jantungnya itu hanya akan melemahkan mereka. Cara satu-satunya menghentikan vampir aneh ini adalah dengan menguburnya lalu menumpuknya dengan batu. Tapi itu sangat beresiko karena suatu waktu pasti akan ada yang membongkar tumpukan batu itu. Seperti yang kita lakukan saat ini, si Frankie pun punya teori bagaimana jika kita penggal saja kepalanya, dan untuk menguji teori tersebut akan mereka lakukan terhadap si William. Oh, fuck. Wah, malah Gatot. Jadinya mereka juga kembali ke rumah si William untuk bersembunyi. Tapi si SP ketahuan dan sempat tercakar. Untungnya masih bisa melawan lalu mengurung si William di dalam peti mati. Tapi kabar buruknya, si SP tidak bisa bertahan karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Jadi cakaran, gigitan tidak bisa menginfeksi kecuali batu kuburan atau mungkin si Abhartajnya sendiri yang melakukan itu. Cuma sosoknya sampai saat ini baru menampakkan dirinya sekali saja, itu pun tidak jelas karena poek. Beralih ke kota, si polisi yang terbangun karena pengen ngompol, tapi tiba-tiba air pipisnya darah dan tidak bisa dihentikan. Begitu juga dengan penduduk lain, semuanya mengeluarkan darah seperti ada yang ngenyot dari kejauhan.
Saat mereka sampai di kota, rumah yang pertama dikunjungin adalah rumahnya si Claire, di mana ibunya tidak berhenti mengucurkan darah tapi masih bernapas. Si Frankie yang melihat hal serupa di luar, darah mereka mengalir dan memiliki satu tujuan. Mereka pun menganalisa kira-kira kemana darah ini berlabuh. Berlandaskan kita tidak terkena kenyotan, bisa jadi si penghisap darah ini memiliki radius kenyotan yang berarti bukan dari arah kuburan, karena kalau dari sana seharusnya kitalah yang terkenyot. Si Eugene pun teringat dengan gudang bawah tanah yang berada di rumahnya. Mungkin inilah jawabannya kenapa di sana ada tangkuraknya dan jaraknya pun juga sangat dekat. Come on, Francie. Where the fuck are we going, Eugene? Sesampainya di rumah, si ayah yang tidak mau melibatkan si Eugene, dia didagorin untuk dijadikan GPS. Jadi si ayah tinggal ngikutin kemana mengalirnya darah si Eugene. Lah, Come on. You're all right. wah, Tapina emang benar-benar kuat. Vampir mana coba yang tidak mempan dipenggal. Cuma si Abharatat seorang udah gitu kebal sinar matahari juga. Si ayah kini kakinya pun pengkor. Cuma gebelahnya lagi. Saat akan ngumpet, si ayah malah tiporos. Mereka pun semakin bingung, gak bisa keluar dari lubang itu. Beginilah sosok si Abharatat, sangat burik dan menyeramkan. Situasi semakin buruk karena gak ada senjata yang bisa digunakan sama sekali. Namun si ayah yang sudah pasrah dengan kakinya yang patah nyuruh si Eugene supaya menggunakannya untuk menikam jantung si Abharatat guna untuk melemahkannya. Gak ada ending yang lebih membagongkan lagi nih. Tapi kita dapat pelajaran yang berharga. Faktanya vampir pun tidak ada yang sempurna. Tidak mempan sinar matahari, dipenggal, ditikam jantung, tapi dia sangat rapuh ketika ditimbun batu. Begitupun kita. Please ya dek, jangan sombong ya dek. Jangan ya dek ya. Jangan sombong dengan apa yang kamu miliki. Jadikan kelebihanmu untuk menutupi kekurangan orang-orang di sekitarmu, terutama keluarga dan saudara-saudaramu, bukan malah untuk merendahkannya. Dan satu lagi, jangan lupa bersyukur.